Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Amsal pasal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Sekali lagi kita baca, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dari ayat yang baru saja kita baca, kita bisa melihat bahwa ada hubungan yang sangat erat. Ada korelasi yang sangat erat antara kondisi hati seseorang dengan kondisi fisiknya. Ada hubungan yang sangat erat antara kondisi batin seseorang dengan kondisi jasmaninya. Sikap hati kita berpengaruh kepada kesehatan tubuh kita. Sikap hati yang positif, hati yang gembira, memiliki kekuatan untuk menyembuhkan. Dikatakan tadi bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi sikap hati yang negatif, semangat yang patah, keputusasaan, merupakan suatu sikap yang bisa mengganggu kesehatan kita, bisa mengganggu, merusak kesehatan kita, bahkan mengganggu kehidupan kita secara keseluruhan. Dunia medis juga sudah mengetahui bahwa stres merupakan salah satu faktor yang dapat memicu timbulnya berbagai macam penyakit dalam tubuh manusia. Stres juga dapat menurunkan imun atau kekebalan tubuh manusia. Firman Tuhan tadi sudah mengatakan, semangat yang patah mengeringkan tulang. Semangat yang patah itu bisa mengganggu kesehatan manusia. Semangat yang patah itu bisa menyebabkan seseorang tidak memiliki lagi kekuatan atau kemampuan untuk mengerjakan atau melakukan sesuatu. Di dalam bagian lain dari Perjanjian Lama dalam Yehezkiel pasal 37, tulang yang kering di situ digunakan untuk menggambarkan satu kondisi di mana tidak ada lagi kehidupan di dalamnya. Itulah yang firman Tuhan katakan, semangat yang patah mengeringkan tulang. Tetapi sikap hati yang positif, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saya ingin menceritakan pengalaman dari seorang yang bernama Norman Cousins. Pada tahun 1964, pada saat itu usianya 49 tahun, tiba-tiba Norman Cousins mengalami nyeri yang hebat pada tubuhnya. Dia juga mengalami demam tinggi dan kemudian sebagian besar tubuhnya tidak bisa digerakkan. Leher, punggung, dan kakinya semuanya lumpuh, tidak bisa digerakkan. Kemudian dokter mendiagnosis Norman Cousins menderita sebuah penyakit yang disebut connective tissue disease atau penyakit pada jaringan ikatnya yang menyebabkan dia mengalami kelumpuhan. Dan penyakit ini akan terus progresif, akan terus bertambah parah. Sehingga bukan hanya sendi-sendi tubuhnya atau otot-otot tubuhnya saja yang akan lumpuh, tetapi kemudian akan menyerang organ-organ yang penting dalam tubuhnya dan pada akhirnya akan bisa menyebabkan kematian, akan bisa berakibat fatal. Dan menurut dokter, kemungkinan untuk sembuh pada saat itu, kemungkinan Norman Cousins untuk sembuh hanya sebesar 0,2%. Atau kalau dibalik, dengan kata lain, kemungkinan dia untuk tidak bisa sembuh adalah 99,8%. Hampir pasti dia tidak bisa sembuh. Menyadari kondisi kesehatannya yang demikian parah, bahkan bisa berakibat fatal ini, Norman Cousins kemudian mengambil keputusan bahwa dia harus tetap bersikap optimis. Dan kemudian dia memutuskan untuk mencoba sebuah cara. Sambil tetap menjalani pengobatan medis, dia memutuskan bahwa dia akan mengisi pikirannya, mengisi hatinya dengan hal-hal yang akan membuat dia gembira. Maka sambil dia terbaring di ranjang rumah sakit, dia meminta kepada perawat untuk membacakan cerita-cerita yang lucu, yang menyenangkan, yang bisa membuat dia tertawa. Selain itu, dia juga meminta untuk diputarkan acara-acara di televisi yang juga membuat dia tertawa, membuat dia gembira. Dan sesuatu yang luar biasa terjadi. Norman Cousins yang sebelumnya divonis 99,8% tidak akan bisa sembuh, ternyata berangsur-angsur kondisinya membaik. Dan kemudian dia sembuh total. Dia bisa beraktivitas dengan normal, dengan baik. Dia bisa berolahraga, beberapa kali dalam seminggu dia rutin bermain tenis dan sebagainya.
12 tahun kemudian setelah peristiwa ini, pada tahun 1976, pengalaman dari Norman Cousins ini dimuat di sebuah jurnal medis, jurnal ilmiah yang sangat kredibel di Amerika, yaitu di The New England Journal of Medicine. Dan untuk dimuat di jurnal ilmiah, jurnal medis semacam itu tentu sudah melewati seleksi yang ketat, sudah direview oleh para ahli sebelum sebuah tulisan bisa lolos dan dimuat di jurnal medis yang terkenal ini, jurnal medis yang sangat terpercaya ini. Dan setelah pengalaman Norman Cousins ini dimuat di sana, maka dia menerima banyak surat, 3.000 surat dia katakan, dari para dokter dan para peneliti yang ingin menggali lebih lanjut pengalamannya. Dan dari pengalaman kesembuhan Norman Cousins ini kemudian mendorong adanya sebuah riset sampai pada hari ini yang disebut sebagai psikoneuroimunologi. Artinya riset yang mempelajari hubungan antara pikiran dan perasaan manusia dengan apa yang terjadi di otaknya, dengan reaksi-reaksi kimia yang terjadi di otak, dan kemudian apa hubungannya dengan imunitas atau dengan kekebalan tubuh manusia. Dan riset ini sampai pada hari ini dilakukan di universitas-universitas besar, di Harvard University, di Ohio State University, di UCLA, University of California, Los Angeles, dan sebagainya. Dan bahkan Norman Cousins kemudian juga bergabung di UCLA untuk menjadi seorang pengajar, seorang profesor di sana, dan menjadi peneliti di bidang psikoneuroimunologi tadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengalaman dan peristiwa yang terjadi pada Norman Cousins ini merupakan salah satu contoh dari kekuatan sukacita yang ada dalam hati. Merupakan sebuah contoh dari kebenaran firman Tuhan tadi yang mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tentu memang ada kasus-kasus tertentu di mana ada orang-orang yang diizinkan untuk mengalami sakit atau mengalami kelemahan fisik walaupun mereka sudah menjaga kesehatan dengan baik. Dan untuk kasus-kasus khusus semacam ini kita percaya kepada kedaulatan Tuhan. Kita percaya kepada hikmat Tuhan yang kadangkala tidak bisa kita pahami. Tetapi yang kita pelajari saat ini adalah sebuah prinsip umum, sebuah kebenaran umum yang firman Tuhan ajarkan, bahwa sikap hati kita, sikap hati yang positif, akan membawa akibat yang positif juga bagi kondisi kesehatan kita, bagi kondisi hidup kita secara keseluruhan. Memang kadangkala tidak mudah untuk bersuka cita. Di dalam hidup ini kita kadangkala menghadapi masalah. Di dalam hidup ini kadangkala kita menghadapi hal-hal yang berada di luar kendali kita. Tetapi kita bisa memutuskan untuk mengendalikan diri kita. Kita bisa memutuskan untuk mengendalikan reaksi hati dan pikiran kita terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita. Kita bisa memutuskan untuk tetap bersuka cita, walaupun mungkin kita sedang melewati fase-fase yang tidak nyaman dalam kehidupan kita. Sikap kita dalam menghadapi sebuah masalah sangat menentukan kualitas hidup kita secara keseluruhan. Kalau kita menghadapi masalah dengan perasaan stres, tertekan yang berlebihan, kalau kita menghadapi masalah dengan sebuah sikap putus asa, maka itu semua akan berdampak buruk bagi kesehatan tubuh kita. Sebaliknya apabila kita tetap bersuka cita apapun yang terjadi dalam hidup kita, maka kita pun juga akan mengalami dampak yang positif bagi kesehatan tubuh kita. Kita pun akan mengalami dampak yang positif bagi kehidupan kita secara keseluruhan apabila kita memutuskan untuk bersuka cita. Kita memang tidak bersuka cita karena masalah yang kita hadapi. Misalnya seseorang yang sakit, tentu dia tidak bersuka cita karena dia sakit. Atau mungkin ada orang yang mengalami masalah finansial. Tentu dia tidak bersuka cita karena dia mengalami masalah finansial itu. Atau mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami masalah keluarga. Tentu kita tidak bersuka cita karena kita mengalami masalah keluarga itu. Tetapi kita bisa bersuka cita karena kita tahu bahwa di balik masalah dan kesulitan yang kita hadapi, ada hal-hal yang baik yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Semua masalah, semua kesulitan yang kita hadapi, pada akhirnya akan membawa kebaikan bagi hidup kita.
kita bisa tetap bersuka cita di tengah masalah kita. Karena kita tahu ada Tuhan yang memegang kendali atas hidup kita. Karena kita tahu bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan pasti akan memakai semuanya itu untuk kebaikan kita. Kita bisa tetap bersuka cita karena kita tahu dan kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menyediakan jalan keluar bagi kita. Kita bisa tetap bersuka cita karena kita sadar bahwa kita memiliki janji-janji Tuhan yang dapat kita jadikan sebagai pegangan di dalam hidup kita. Ada banyak kebenaran di dalam firman Tuhan yang mengajar kita bagaimana kita bisa tetap bersuka cita di dalam seluruh keadaan hidup kita. Tetapi pada kesempatan ini mari kita soroti salah satu aspek yang membuat kita bisa tetap bersuka cita dalam hidup ini, yaitu kesadaran kita akan janji-janji Tuhan bagi kita. Kegembiraan kita tidak semata-mata didasarkan pada situasi yang terjadi di sekitar kita atau pada hal-hal yang kita alami, tetapi sukacita kita, kegembiraan kita didasarkan kepada janji-janji Tuhan yang diberikan kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketahuilah satu hal ini, bahwa kita mempunyai janji-janji yang Tuhan berikan, yang dapat kita jadikan sebagai pegangan dalam hidup kita. Mungkin ada di antara kita yang sedang khawatir atau merasa tertekan, karena kita sedang galau menghadapi masa depan kita. Ada janji Tuhan bagi masa depan kita. Yeremia pasal 29 ayat 11 berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu." Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ketika kita sedang gelisah akan masa depan kita, ingatlah bahwa Tuhan sudah berjanji untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Mungkin ada di antara kita juga yang merasa gelisah karena usia yang semakin bertambah. Ketika kita menyadari bahwa kondisi fisik kita tidak lagi seprima dulu waktu kita masih lebih muda, kita mulai khawatir, kita mulai gelisah. Tapi ingatlah, ada janji Tuhan dalam Yesaya pasal 46 ayat 4. "Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu." Tuhan yang menyertai kita di masa lalu. Tuhan juga yang akan terus menyertai kita seiring dengan usia yang terus bertambah. Mungkin kondisi fisik yang tidak seprima dulu lagi, tapi Tuhan berjanji, Dia mau menanggung kita terus. Dia mau menggendong kita bahkan. Dia mau memikul kita, menyelamatkan kita. Ini adalah sebuah janji kesetiaan Tuhan bagi kita, yang dapat kita jadikan pegangan ketika kita mulai khawatir akan usia kita yang terus menjadi lebih lanjut, yang terus bertambah. Mungkin ada di antara kita yang sedang tertekan karena kebutuhan hidup sehari-hari yang mungkin kita rasakan saat ini cukup berat. Ada janji Tuhan dalam Filipi pasal 4 ayat 19. "Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus." Kita tidak perlu patah semangat ketika kita diperhadapkan pada kebutuhan hidup yang ada pada saat ini. Karena ada janji Tuhan bahwa Dia akan memelihara kita. Ada janji Tuhan bahwa Dia akan memenuhi segala keperluan kita dengan cara yang luar biasa, yaitu menurut kekayaannya. Bapa kita yang maha kaya itu, Dia sanggup memenuhi segala keperluan hidup kita. Ada banyak hal dalam hidup ini yang bisa mematahkan semangat hidup kita. Tetapi kita bisa tetap bersuka cita dan bergembira karena kita memiliki janji-janji Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, temukanlah janji-janji Tuhan itu di dalam firman-Nya. Ketika kita mulai putus asa, ketika kita mulai tertekan, ketika kita mulai merasa berbeban berat dalam hidup ini, temukanlah janji-janji Tuhan itu di dalam firman-Nya untuk membuat kita kembali bersuka cita, kembali bergembira, dan kembali memiliki semangat untuk menjalani hidup kita.
Mazmur pasal 19 ayat 8 mengajarkan kepada kita bahwa firman Tuhan itu memberi kesegaran bagi jiwa kita. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Oleh karena itu, ketika kita sedang menghadapi tekanan dalam hidup ini, mari kita menyadari akan janji-janji Tuhan. Mari kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan, menemukan janji-janji Tuhan di sana. Dan kita percaya bahwa janji Tuhan itu selalu dapat kita jadikan pegangan dalam hidup kita. Kalau mungkin hari-hari ini kita sedang menghadapi situasi yang tidak nyaman dalam hidup kita, janganlah patah semangat. Firman Tuhan tadi mengatakan sikap hati yang negatif, patah semangat, putus asa, justru akan mengeringkan tulang, membuat kita tidak lagi punya kekuatan, membuat kita tidak lagi punya daya untuk melakukan sesuatu. Tetapi kalau kita memutuskan, kita tetap bersukacita, kita tetap bergembira dalam semua keadaan hidup kita, maka sukacita itu akan memberi kepada kita kekuatan, bahkan memiliki kuasa untuk menyembuhkan, memiliki kuasa untuk membuat kita memiliki kondisi yang lebih baik dalam seluruh aspek kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur karena kami memiliki Roh Kudus yang ada dalam hati kami, yang selalu memberi kekuatan dan penghiburan ketika kami sedang tertekan oleh situasi kehidupan. Kami juga bersyukur karena kami memiliki janji-janji firman Tuhan, yang menjanjikan kepada kami pertolongan ketika kami sedang menghadapi masalah, kekhawatiran, dan tekanan dalam hidup kami. Karena itu Tuhan tolong kami agar kami senantiasa bersukacita, bergembira dalam hidup kami. Karena kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam seluruh pergumulan, di dalam seluruh persoalan apapun yang sedang kami hadapi, kami percaya Tuhan selalu menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan?
Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu? Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah?